Ini adalah sedikit cerita di penghujung tahun 2020. Seperti sebuah mimpi, tiba-tiba kita dihadapkan dalam satu situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, pandemi COVID-19. Semuanya berubah, sangat berubah. Rasanya lelah sekali. Tapi kita harus tetap berjalan, walaupun diiringi ketakutan dan juga kesedihan. Mari kita dengarkan cerita dari mereka, para wirausahawan yang terdampak COVID-19 ini. Dampak yang kita alami atau yang khususnya saya alami di masa pandemi ini tentu banyak, apalagi ketika saya seorang pebisnis kaos kaki yaitu Salma Shop. Selama pandemi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha yang saya jalani karena usaha yang saya jalani itu termasuk fashion yang dimana yang dijualnya itu bukan hanya satu produk seperti misalkan baju, kerudung, sepatu, tas, dan yang lain-lain itu. Setiap orang pasti memerlukan itu di lain waktu. Usaha saya di bidang makeup artist dari sebelum pandemi sampai sekarang pandemi tentunya ada beberapa perbedaan Di mana penjualan yang biasa saya lakukan dari usahanya mulai mulut ke mulut atau mungkin saat kita bertemu itu karena sekarang masa pandemi jadi kita tidak bisa ketemu, maka untuk pembelian sendiri lebih kurang dari yang sebelumnya saat tidak ada pandemi. Untuk omset setelah dampak COVID ini emang agak menurun dibanding sebelum COVID, tetapi tidak terlalu menurun banget gitu karena yaitu yang saya jual itu random dan hampir semua barang yang saya jual dan semua orang pasti membutuhkan di lain waktu. Yang pertama mungkin sebelum pandemi banyaknya job dari klien-klien yang mau wedding atau wisuda, graduation seperti itu, banyak ya, cukup banyak. Dan untuk pada saat pandemi ini ada gitu ya, memang terasa gitu job yang saya dapatkan itu berkurang karena untuk segmen pasarnya itu sendiri kan memang sedikit gitu ya, khususnya untuk yang melangsungkan acara graduation itu sudah tidak gitu ya, sudah tidak ada. Tapi untuk wedding itu masih tetap berjalan. Dan juga ada perbedaannya dari sebelum pandemi dan juga sekarang setelah pandemi dari segi kesiapan secara kebersihan dan juga protokol kesehatan gitu. Jadi untuk pandemi saat ini saya juga harus prepare kepada concern banget gitu ya kepada protokol kesehatan gitu untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dari diri saya tentunya dan juga untuk klien seperti itu. Harapannya yaitu ketika ada seseorang atau mungkin ada seminar-seminar yang tentang mengatasi usaha di saat pandemi, tentunya itu sangat bermanfaat sekali, apalagi motivasi-motivasi bagi para pemula usaha seperti itu, sehingga akan membangkitkan kita para pemula usaha untuk selalu bersemangat di masa apapun yang sedang terjadi. Harapan mereka supaya masih berkembang itu, yang pertama itu kan karena jualannya berbasis online ya, jadi setiap hari harus posting, mau nggak mau harus posting, karena ketika orang lain melihat postingan kita itu terkadang misalkan hari ini belum punya uang dan di lain waktu mereka bisa membeli gitu ya. Harapan saya ke depan itu ya semakin rajin lagi gitu ya memposting, terus dapat menarik perhatian orang juga dalam mempromosikannya juga. Ya, semoga wabah COVID-19 ini, pandemi ini cepat usai dan juga cepat pergi lah gitu ya. Kenapa gitu? Karena pasti orang-orang itu berpikir dua kali gitu untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan gitu ya, pesta pernikahan khususnya. Karena apa gitu, ada beberapa faktor yang membuatnya
demikian, misalnya contohnya itu gedung pernikahan gitu ya. Sekarang kan pada masa COVID-19 ini, gedung pernikahan itu dibatasi hanya beberapa persen, saya 50% lah ya. Terus untuk keluarga pengantin pria maupun wanita hanya 30 orang saja yang bisa mendatangi gedung pernikahan itu dan menghadiri acara pernikahan itu. Jadi tentunya itu akan mengurangi kemeriahan dari pesta pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai tersebut gitu. Jadi ini juga akan mempengaruhi kepada hal-hal yang lainnya, maksudnya kepada kami selaku wedding organizer itu akan terkena dampaknya sekali